Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan inilah program untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita harus saling menguatkan, saling membangun Indonesia hebat, Indonesia tangguh. Karena hari-hari ini terlalu banyak orang yang berkata kamu miskin, kamu susah, kamu menderita, kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu, kamu hidup nggak ada artinya. Tapi hari ini kembali kita mau ingatkan kamu hebat, Indonesia hebat, kita bisa mengatasinya. Betul, sebagian orang bilang, wih corona ini menakutkan. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Asal manusia bersatu, asal manusia ikuti aturan, manusia pasti mampu mengalahkan setiap persoalannya. Manusia pasti mampu menghadapi tantangannya. Karena tidak pernah persoalan lebih daripada kemampuan manusia itu sendiri. Karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang punya rencana yang indah, dan Allah yang selalu menyediakan yang terbaik. Dan hari ini bersama dengan kita ada seorang hebat di bangsa ini yang pernah menjadi dan Pas Pampres, pernah menjadi Danjen Kopassus, pernah menjadi Panglima di Siliwangi, pernah menjadi Panglima daerah militer juga di Patimura, dan sebegitu banyak tugas bangsa dan negara. Dan yang terakhir ini adalah tugas yang luar biasa, dan saya pikir orang yang tepat, ya kan? Mungkin sebagian orang berkata, aduh ini dalam posisi seperti ini tidak mudah menjadi ketua BNPB, tetapi Indonesia diberkati dengan seorang yang hebat menjadi ketua BNPB, sehingga kita tidak perlu takut, kita pasti punya kapten yang kuat untuk mengendalikan BNPB ini, dan beliau juga diangkat oleh Presiden sebagai ketua gugus tugas dari COVID-19. Kita akan jumpai yaitu orang hebat di bangsa ini, yaitu Bapak Doni Monardo. Pak Jenderal, terima kasih untuk hari yang indah ini kita berbincang-bincang. Dan buat sebagian orang, hari-hari ini COVID adalah sesuatu yang menakutkan dan memang menggemparkan, tetapi kita juga tahu bahwa Indonesia tangguh dan kita manusia yang kuat pasti bisa mengatasi segalanya. Mungkin ada sesuatu yang Bapak mau sampaikan dengan hal ini, karena banyak orang pikir, waduh ini COVID ini bisa habis Indonesia. Bagaimana menurut Bapak sebagai ketua gugus tugas ini? Ya Pak Pendeta, COVID ini adalah virus yang sangat berbahaya. Ya. Penyebarannya sangat cepat. Ya. Bisa menyerang siapa saja. Ya. Baik orang tua, anak muda, dari golongan apapun. Ya. Dan sebagian dari mereka yang terpapar, terinfeksi, sakit berat, kritis, bisa mengakibatkan meninggal dunia. Ya. Dan setelah kita lihat data-datanya, pasien yang sakit itu, yang akhirnya wafat, ya, itu adalah kelompok usia lanjut. Ya. Dan sebagian lagi mereka yang memiliki penyakit penyerta, termasuk yang usia muda tetapi punya penyakit kronis. Oh, kalau usia muda tidak punya penyakit penyerta biasanya lebih aman. Lebih aman. Oh. Ya. Tetapi hampir semua orang muda yang punya mobilitas tinggi itu bisa jadi terpapar, tetapi tidak ada gejala. Dan kelompok ini justru lebih berbahaya dibandingkan orang yang dirawat di rumah sakit, karena mereka sudah menjadi carrier, pembawa virus. Orang yang ketemu dengan kelompok ini tidak menyadari, tetapi ketika mereka yang punya penyakit penyerta atau komorbid ini terpapar, itu bisa menimbulkan kematian. Dan kelompok muda yang tidak bisa diketahui sebelum ada pemeriksaan tes PCR, ya, itu bisa kita anggap sebagai silent killer, sebagai penebar maut. Ya. Dan mereka bergerak dengan berbagai macam aktivitas yang kalau tidak hati-hati mereka bertemu dengan orang tua dan juga saudara yang lain yang punya penyakit penyerta, itu bisa menimbulkan kematian. Ya. Nah, Jenderal, apakah sebegitu menakutkannya COVID-19 ini sehingga akhirnya mendatangkan kecemasan di mana-mana? COVID-19 memang menimbulkan ancaman yang serius, ancaman yang sangat berbahaya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menghindarinya. Ya, kita mampu menghindarinya kalau kita tahu caranya. Ya, caranya adalah ketika kita bisa memperhatikan apa yang menyebabkan seseorang
terinfeksi. Ya. Transmisi perpindahan virus itu melalui apa? Nah, dari sejumlah data-data dan juga literatur yang sudah kita pelajari, maka paling tidak ada 3 bagian tubuh kita yang menjadi sarana kita terpapar. Oh, pintu masuknya lah ini kira-kira. Iya, iya. Dari mana? Yang pertama mata. Mata. Ya, akibat seseorang berbicara dengan jarak dekat, aerosolnya itu mengudara, partikel-partikel tersebut menempel di bola mata kita. Kemudian yang kedua adalah hidung. Ya. Dan yang ketiga mulut. Ya, biasanya kita itu tidak sadar. Ya, tangan kita sering menyentuh mata, hidung dan mulut. Oh iya. Makanya kita selalu diminta untuk cuci tangan. Nah, harus dijelaskan kenapa Anda harus cuci tangan. Oh, bukan salamannya yang mengakibatkan sebenarnya, tapi sentuhannya. Ya, kita dilarang salaman supaya setelah kita salaman itu tangan kita jangan sampai menyentuh mata. Iya, iya. Ya, termasuk setiap saat pun kita cuci tangan, tetapi tiba-tiba kita menyentuh bagian tertentu yang sudah terpegang oleh penderita COVID, kita bisa terpapar. Nah, jadi mata, hidung, dan mulut adalah bagian yang paling sensitif yang dapat mengakibatkan seseorang terpapar. Nah, oleh karenanya tadi saya jelaskan tentang bagaimana kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya. Ini adalah cara kita agar tidak terpapar virus COVID. Ya. Nah, kalau kita tahu caranya, maka kita insya Allah kita bisa selamat. Amin. Tetapi kalau kita tidak bisa tahu caranya, maka sangat mungkin kita orang yang paling mudah terpapar. Ya. Lalu ketika seorang terpapar, apakah itu berarti selesai istilahnya? Kan ada banyak orang, waduh kalau terpapar pasti meninggal. Seseorang tergantung dari tingkat imunitas. Jadi kelompok usia 60 tahun ke atas, angka keterpaparannya rendah. Ya. Tapi tingkat kematian tinggi, mencapai 45%. Usia 46 sampai 59, tingkat keterpaparan sedikit lebih tinggi dibandingkan usia 60 tahun ke atas. Oh, baik. Ya. Tingkat kematiannya 40%. Wow. Sedangkan usia 45 tahun ke bawah, tingkat keterpaparannya sangat tinggi. Tetapi angka kematiannya 15%. Oh, itu kuncinya. Jadi disparitas antara 46 ke atas dengan 45 ke bawah itu sangat besar sekali. Ya. Nah, oleh karenanya kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa menghindari. Kelompok usia 45 tahun ke bawah, walaupun dia risikonya kecil, tetapi dia itu bisa menjadi silent killer yang justru sangat berbahaya bagi kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan. Nah, oleh karenanya bagaimana seluruh masyarakat harus tahu dirinya, kenali dirimu, kenali musuhmu. Ya. 1000 kali kau bertempur, 1000 kali kau akan menang, kata Sun Tzu. Nah, jadi kita harapkan masyarakat semuanya semakin paham bahwa virus ini sangat mematikan. Ya. Tetapi kita pun bisa selamat kalau kita bisa menjaga diri, ya, menjaga mengikuti protokol kesehatan, tidak boleh berkerumun, ya, menjaga jarak selalu dengan orang lain, ya, selalu menggunakan masker, termasuk di ruang-ruangan. Di rumah pun kita dianjurkan untuk tetap memperhitungkan, ya, kewaspadaan. Kenapa demikian? Ada pengalaman seseorang yang tidak pernah keluar rumah, hanya di dalam rumah saja, tiba-tiba bisa terinfeksi. Oh. Nah, ternyata setelah digali kemungkinan besar adalah dari makanan yang dibawa dari luar. Oh, dipesan apa itu namanya online begitu ya? Saya tidak tahu persis, ya. Intinya adalah semua barang yang berasal dari luar, ya, itu tidak serta-merta membuat kita merasa nyaman karena kita di rumah. Jadi tingkat kewaspadaan pun harus selalu kita jaga, ya. Oh, itu perlunya disinfektan dan lain-lain ya? Setiap kita menyentuh barang,
maka jangan dengan mudah menyentuh bagian sensitif. Oh, iya. Jadi setelah kita menyentuh barang, ya sebisanya langsung ke tempat wastafel mungkin atau di kamar mandi, cuci tangan, dan itu harus pakai sabun. Hanya sabun yang bisa membunuh virus, ya dengan disinfektan, alkohol dan sebagainya. Kemudian juga harus kita pahami adalah data yang berhasil kami kumpulkan selama 2 bulan terakhir ini, angka kematian tertinggi itu terjadi akibat seseorang menderita ginjal. Jadi 6,8 orang dari 10 orang itu akan menimbulkan kematian kalau ginjal. Artinya 68% seseorang itu wafat kalau dia menderita penyakit ginjal. Jadi seperti komplikasi gitu sebetulnya, Jenderal ya. Nah, yang kedua adalah jantung. Menduduki peringkat kedua dengan angka kematian 51%. Wow. Yang ketiga adalah kanker, 50%. Nah, tiap negara mungkin berbeda, ya. Nah, ini data-data ini hasil dari pengumpulan tim pakar, tim medis, tim epidemiologis dari gugus tugas yang terdiri dari berbagai macam kalangan, ya. Nah, kalau kita sudah tahu tingkat ancamannya, kemudian bagaimana kita bisa menghindarinya, ya mudah-mudahan kita dengan sebuah ketangguhan bisa melakukan mitigasi, mengurangi risiko bencana. Nah, kalau semua orang sudah sadar begini, maka seseorang yang pergi ke tempat keramaian tentu harus merasa waspada, karena tanpa disadari dia bisa membahayakan dirinya sendiri, atau justru dia juga bisa membahayakan orang lain karena dia bisa menulari kepada lingkungannya. Jadi tidak cukup hanya disiplin pribadi yang dibutuhkan di sini. Masih ada satu lagi yang dibutuhkan, adalah kesadaran kolektif. Kesadaran seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Nah, apa yang paling ditakutkan dengan keramaian sebetulnya, Jenderal? Sangat ditakutkan. Karena Indonesia ini kan kadang-kala bangsa yang nggak biasa sendiri kan, biasa kumpul gitu. Ya, jangankan Indonesia. Di pasar kumpul, di mana-mana kumpul. Manusia ini kan makhluk sosial. Iya. Ya, bukan hanya di Indonesia, di banyak negara itu masyarakatnya tidak tahan untuk tinggal di rumah. Keinginan untuk bertemu, berkumpul, duduk di restoran, di kafe, di warung itu sulit dihindari, ya. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, kita dituntut untuk sabar, kita dituntut untuk bisa mengendalikan diri, kita dituntut untuk betul-betul bisa memberikan sebuah pengertian kepada diri sendiri untuk tidak memenuhi keinginan pribadi. Jadi kita harus menjaga emosi kita untuk mendapatkan sesuatu. Tahan dulu. Ini yang termasuk disiplin kolektif tadi ya, Jenderal? Disiplin pribadi. Disiplin pribadi, menahan diri. Disiplin kolektif adalah ketika ada sekelompok orang berkumpul, maka salah satu di antara orang-orang itu harus ada yang berani menyampaikan sesuatu bahwa Anda membahayakan satu sama lainnya. Dan dia adalah orang-orang yang punya jiwa patriot. Tidak semua orang berani memberikan sebuah himbauan. Tetapi kalau Pak Pendeta bisa mengajak banyak anak muda ketika melihat ada gerombolan itu menyampaikan sesuatu, maka dia bisa saya katakan sebagai pahlawan kemanusiaan. Kenapa ini yang dibutuhkan hari-hari ini, pahlawan kemanusiaan? Betul. Ya? Karena nggak aparat saja yang harus kerja ini. Kan? Ya. Jadi ketika dia bisa mengingatkan itu, maka dia telah menyelamatkan banyak orang. Karena di antara sekelompok orang itu bisa jadi ada satu yang terpapar COVID, itu bisa menulari yang lain. Nah, kalau di antara kelompok ini adalah orang-orang yang punya penyakit penyerta, sekali lagi bisa mengakibatkan kematian. Ya, kita dengar beberapa kegiatan peribadatan dari kalangan tertentu, ya di Bogor, beberapa tempat, termasuk di Sulawesi, ya telah memakan korban begitu banyak. Ya, kalau waktu itu bisa taat, bisa patuh dengan himbauan, mungkin korbannya tidak akan sebanyak ini. Jadi sekali lagi Pak Pendeta, masalah COVID ini
sangat berisiko, sangat berbahaya, tetapi kalau kita tahu caranya, kita bisa memahaminya, maka kita bisa mengurangi orang yang terpapar COVID, mengurangi orang yang sakit, mengurangi orang yang meninggal dunia. Ya. Dan semuanya muaranya adalah protokol kesehatan. Dan kedisiplinan tadi ya. Disiplin. Wah, luar biasa. Jadi, saudara, hari ini kita belajar sebetulnya sesuatu yang sederhana. Khususnya ada satu pelajaran yang saya pikir ini berbahaya, tapi bisa diatasi gitu. Jadi sama seperti saya pikir seperti orang main selancar gitu kan, kalau salah bisa tenggelam saudara. Tapi kalau bisa naik di atas ombak dengan kedisiplinan yang penuh, akhirnya bisa lewat kok semuanya gitu ya kan, bisa lewat semuanya. Tetapi ada satu himbauan dari Ketua BNPB hari ini bahwa kita juga harus jadi pahlawan-pahlawan. Karena nggak bisa semua hanya aparat gitu kan. Sekarang ini kalau kita bilang, jangan kumpul-kumpul. Oh, lu kayak polisi, lu kayak tentara, lu gitu. Nah, siap dihina orang, siap diomongin orang, tapi saudara adalah pahlawan. Karena kalau nggak ada pahlawan-pahlawan seperti ini, masa polisi mau bubarin terus? Kan kesadaran, wah ini apaan, masa cuma kumpul aja gitu. Tapi kalau setiap orang punya kesadaran sebagai pahlawan, saya pikir ini sangat luar biasa. Dan Jenderal, sekedar masukan yang saya terima, seserius ini buat Jenderal, sudah 70 hari ini Jenderal tinggal di sini hanya demi perjuangan untuk kita semua. Dan masih ada banyak orang yang anggap biasa aja ini COVID. Nah, sementara Jenderal dan tim begitu berkomitmen untuk menghadapi ini. Bagaimana Jenderal? Ini semata-mata karena memang sebuah tanggung jawab. Ya, kalau saya nggak ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Gugus Tugas, mungkin saya pun tidak mungkin akan melakukan pekerjaan seberat ini. Tapi karena dipercaya, bagi saya kepercayaan oleh seorang kepala negara itu sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan. Dan saya tidak mau kehilangan kepercayaan, baik oleh orang yang memberikan kepercayaan, termasuk juga oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, ada banyak pihak yang telah berkorban jiwa raga, ya, yaitu para dokter. Ya, mereka pada saat saya mulai ditugaskan, beberapa hari setelah itu ada belasan dokter yang wafat, belasan dokter yang meninggal dunia, dan sebagian besar adalah para dokter yang bergerak menangani pasien COVID. Nah, jadi setelah saya lihat begitu pengorbanan dokter, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya untuk merawat pasien, saya juga terpanggil untuk ikut menjadi bagian dari orang-orang yang punya komitmen menyelamatkan bangsa. Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam program bela negara. Nah, inilah yang mendasari saya, ya, ketika begitu banyak orang-orang yang peduli dengan yang lain, lantas saya ditugaskan di sini. Kalau saya tidak fokus, bagaimana? Belum lagi hari pertama APD tidak punya, ya, semua serba kekurangan. 1 bulan pertama itu nyaris kita sangat sedikit istirahat. Hampir setiap malam pasti ada permintaan tentang seseorang yang butuh tempat untuk perawatan. Sakit, butuh tempat perawatan. Belum lagi di daerah-daerah kekurangan APD, para dokter yang secara personal menghubungi saya. Kalau saya tidur di rumah, saya pulang ke rumah, mungkin waktu saya untuk ngurusi seperti ini sangat sedikit. Tetapi karena saya ada di sini, waktu saya lebih banyak, saya bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia. Jadi ini seperti sebuah peperangan betul ya Jenderal ya? Yang Jenderal siap sedia selalu. Perang menghadapi musuh yang tidak punya kapal perang, tidak punya pesawat tempur, tidak pakai senjata, tidak pakai tapi bisa menyerang 212 negara seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Bukan kombatan tapi betul. Wah, saudara, terus terang saya sangat tergetar lihat dokter
lihat perawat yang betul-betul berjuang menghadapi semuanya. Dan hari ini kita juga dapat kabar, bukan hanya ketua BNPB, tapi juga beberapa stafnya 24 jam ready untuk melayani. Terus kita masih main-main, kita masih kumpul-kumpul, kita hanya kumpul-kumpul untuk mau makan, mau itu. That's not right. Buat saya, something is wrong, ada yang nggak beres. Ini nggak menakutkan, oke, tapi this is serious gitu. Karena kita bisa atasi, tadi sudah dijelaskan, kita bisa atasi, jangan sampai kita depres gitu. Akhirnya ketakutan kita lebih besar daripada wabah ini gitu. Kita hadapin aja, tapi yang pasti serius, saudara-saudara. Karena begitu banyak orang yang serius. Ketua BNPB, Jenderal Bintang 3, rela tidak pulang hanya untuk urus negara ini, saudara. Lalu kita hanya untuk mau belanja baju misalnya, hanya untuk kumpul ini, lalu hanya untuk karena bete di rumah. Pertanyaan saya, nggak bete 24 jam di sini, saudara-saudara, bersama dengan tim bekerja. Mari kita hargai, saudara. Dan saya percaya Indonesia kuat kalau kita bersatu. Nah, Jenderal, mungkin ada kalimat yang susah dimengerti hari-hari ini oleh masyarakat ketika Presiden pertama bilang bahwa kita harus perangi COVID ini. Lalu kemudian tiba-tiba ada sebuah perubahan perkataan atau perubahan terminologi bahwa kita harus berdamai dengan COVID ini gitu. Dan sebagian berkata, oh kita udah menyerah, oh kita udah putus asa, sampai ya udah apa yang terjadi terjadilah. Nah, bisa kira-kira Jenderal tegaskan apa sebetulnya maknanya dari Presiden tentang berdamai dengan COVID ini? Pak Pendeta, jadi apa yang disampaikan Presiden itu sangat-sangat benar, ya. Saya perlu menjelaskan bahwa WHO sudah mengatakan kita mungkin akan selamanya bersama COVID. Ya. Artinya COVID tidak akan hilang. Lantas yang kedua, beberapa pihak yang tadinya optimis tentang vaksin akan segera ditemukan, beberapa hari terakhir sudah tidak ada lagi pemberitaan itu. Nah, apa yang disampaikan Presiden itu, bahwa kita harus berdamai dengan COVID, adalah nuansa bahwa kita tidak boleh menyerah menghadapi ancaman tersebut. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap lebih meningkatkan kemampuan tidak boleh kendor, dan adalah sebuah perilaku untuk beradaptasi. Ya, jadi berdamai dengan COVID adalah salah satu langkah yang sangat strategis. Kita nggak mungkin lawan COVID. Ya. Dengan cara apa coba? Ya, banyak negara yang punya kekuatan begitu besar, anggaran besar, tenaga dokter besar, rumah sakit hebat, fasilitas asuransi bagus, tidak berdaya. Nggak berdaya. Nah, berdamai dengan COVID ini bukan berarti kita menyerah, ya, bukan kita terus pasrah, tidak bisa. Kita harus beradaptasi agar kita bisa hidup berdampingan. COVID-nya tetap ada, nggak mungkin kita usir, tetapi kita tetap bisa mengikuti kegiatan sehari-hari tanpa kita khawatir akan terpapar, akan terinfeksi, bahkan menimbulkan kematian bagi yang lain. Nah, di sini juga pesan saya adalah kita juga harus menghargai para dokter. Ya. Ya. Tadi Pak Pendeta sudah singgung itu. Jadikanlah dokter ini sebagai benteng terakhir. Saya perlu menyampaikan di sini Pak Pendeta, jumlah dokter di negara kita itu jumlahnya 185.000 dokter. Ya. Ya, kurang dari 200.000. Ditambah dokter intensif. Ya, masih menunggu surat tanda registrasi sekitar 6.000 orang. Jadi 191.000 orang. Penduduk kita jumlahnya mencapai 270 juta jiwa. Ya. Artinya satu orang dokter harus melayani 1.300 orang warga negara kita. Nah, ada lagi yang cukup membuat kita harus lebih menghargai dokter, adalah dokter paru. Saya mendapatkan dua angka yang berbeda. Data yang kami kumpulkan secara tiap provinsi, itu jumlah dokter paru adalah 1.976. Tapi dari salah satu asosiasi dokter paru itu 1.106. Ya. Jadi mungkin sedikit ada perbedaan. Ya. Nah, artinya paling tidak satu orang dokter paru harus melayani lebih dari 200
200.000 warga negara kita. Wow. Nah, kalau kita kehilangan ya satu saja Satu aja. berapa banyak kerugian bangsa kita. Nah, dalam kondisi begini, masyarakat harus kita tuntut untuk sadar, untuk bisa menghargai mereka-mereka yang telah berjuang ya dalam rangka operasi kemanusiaan. Ya. Ini bukan hanya operasi kesehatan, tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan. Karena bukan hanya mereka yang terpapar COVID, tetapi aspek lainnya juga akan menjadi terdampak sangat besar. Wah, luar biasa. Nah, Jenderal punya rumusan tentang new normal dan juga 4 sehat 5 sempurna ini untuk menghadapi yang tadi Jenderal bilang bahwa kita sesuai dengan arahan Presiden akhirnya kita berdamai saja dengan COVID ini. COVID-nya tetap ada. Kalau saya menggambarkan seperti seorang main selancar, jadi ombaknya tetap ada, tapi kita naik aja di atasnya, kita nikmati saja, kita hadapi saja. Dan seperti yang Jenderal bilang, kita tidak terpapar dan tidak terkapar karena itu gitu. Nah, apa yang dimaksud Jenderal dengan new normal dan juga 4 sehat 5 sempurna model baru COVID-19 ini? Ya Pak Pendeta, memang kata-kata 4 sehat 5 sempurna ini sering kita dengar waktu kita ya di SD, SMP. Waktu SD. Ya. Kalau anak sekarang mungkin udah nggak pernah lagi dengar ya. Mungkin kata-katanya sudah berubah, tetapi yang saya ingat dengan jelas itu 4 sehat 5 sempurna ya, kita diminta untuk makan daging, makan ikan, sayuran, buah-buahan, minum susu. Dan kalau bisa susu. Maka sempurnalah. Nah, bagaimana kata-kata itu kita transformasikan ke dalam era kekinian, Ya. dalam suasana COVID yang tidak tahu kapan akan berakhir, supaya masyarakat dengan mudah mengingatkan ada keseimbangan antara protokol kesehatan dengan meningkatkan imunitas. Ya. Ya, 3 yang pertama itu adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cuci tangan ya tentunya dengan sabun, air mengalir ya. Ya. Nah ini kan tadi udah saya jelaskan itu kenapa kita harus pakai masker, kenapa kita cuci tangan. Ini lebih kepada ketentuan protokol kesehatan. Ya. Yang 2 terakhir, yang nomor 4 itu olahraga teratur, istirahat cukup, tidak boleh panik. Ya. Ya. Ini lebih dari upaya untuk menjaga kekuatan imunitas tubuh kita. Iya. Ditambah satu lagi adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi. Nah, kalau ini bisa menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi COVID ini, ya mudah-mudahan kita bisa seperti yang Pak Pendeta katakan, ya kita seperti berselancar. Ya, ada jadi ombak, tetap berjalan. tetap berjalan. Dan ini yang new normal sekarang ini ya. Betul. Wah, jadi terima kasih di tengah-tengah kesibukan beliau masih mau berbicara buat kita sekalian. 4 sehat 5 sempurna, new normal kita, ya kan? Jadi pakai masker, lalu social distancing, jaga jarak, ya kan? Lalu cuci tangan, terus cuci tangan, ya kan? Cuci tangan bukan cuci tangan dari persoalan, cuci tangan betul-betul, ya kan? Banyak orang kan cuci tangan dalam persoalan, bukan cuci tangan betul. Lalu ini juga yang penting, ya kan? Jangan panik. Ya kan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan mungkin di dalamnya juga perlu berdoa, lalu beribadah, karena ini masalah rasa, masalah di dalam, ya kan. Dan selanjutnya usahakanlah makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu bukan soal makan, bukan soal mahalnya loh. Ada banyak orang bilang, yo saya kan miskin, saya nggak bisa bayar. Loh, kalau nanam buah, nanam apa, kan kita Indonesia ini negara yang kaya, ya kan. Orang taruh kayu aja bisa jadi tanaman, ya kan. Jadi karena itu usahakan supaya makanan bergizi, dan kita masih ingat Tuhan masih ada. Dan Indonesia sudah lewati berbagai krisis. Indonesia sudah lewati berbagai krisis. Dan Indonesia kuat, Indonesia mampu, Indonesia tangguh, Indonesia bisa. Tapi yang penting tadi diingatkan, yang pertama kita bersatu. Jangan membangun konflik apapun. Lalu kemudian ikuti aturan gitu. Ini sama seperti tadi yang dijelaskan, seperti perang, tapi bukan perang kombatan. Nggak ada kapal perangnya, nggak ada perahunya, nggak ada kapal induknya, nggak ada pesawat tempurnya. Tetapi musuhnya jelas, itu musuhnya yang nggak kelihatan, ini yang bernama COVID.
Jadi kalau perang itu orang Belanda bilang jangan sampai te veel kapteinen, jangan sampai kebanyakan kapten. Jadi satu orang komando dan komandannya pasti semua beres. Nah, yang ingin ditanyakan orang, karena Jenderal, ini pertanyaan saya terakhir. Ada banyak orang yang pikir, wah kayaknya Indonesia habis nih. Indonesia nggak mungkin mampu mengatasi COVID ini. Nah, dari pengalaman Jenderal melewati begitu banyak persoalan di bangsa ini sebagai seorang tentara, sebagai seorang prajurit, melihat ini naluri Jenderal kira-kira bagaimana? Apakah Indonesia mampu mengatasinya? Ya, kita sangat mampu mengatasi, ya, karena kita punya modal sosial yang kuat. Sekarang dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita kurang dokter, rasio rumah sakit sedikit, kita tidak memiliki fasilitas yang memadai, ya, tetapi buktinya dengan gotong royong, dengan semangat bersatu, ya, kita bisa menjalani dengan lebih baik. Ya. Wow. Mungkin memang kalau dibandingkan beberapa negara kita sedikit, ya, menurut beberapa pihak kurang bagus. Tapi sejatinya, ya, bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah didukung oleh komponen masyarakat, kita harusnya patut bersyukur karena kita bisa bertahan dengan sedikit gangguan, sedikit tantangan dibandingkan banyak negara yang lebih banyak menimbulkan korban jiwa. Dan ini semuanya tidak terlepas dari semangat gotong royong. Kemudian dari awal kami di sini selalu mengumandangkan sebuah metode dalam menyelesaikan masalah kebencanaan, yaitu kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Ya, ini penting, mulai dari pemerintah bersatu dengan pemerintah daerah bersama dengan akademisi, didukung dunia usaha, dengan para komunitas, termasuk juga organisasi-organisasi keagamaan, dan tentunya juga dengan media. Nah, kalau ini semuanya bisa menjadi sebuah sistem terintegrasi, apapun persoalan kita hadapi, seberat apapun, ya, kita bisa melakukan dengan baik. Saya mungkin ini sama dengan apa yang selama di kalangan TNI itu mengenal dengan Sishan Kamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, ya, dengan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Ujung tombaknya adalah di tengah masyarakat. Masyarakat harus kita jaga, yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dan sakit harus sembuh. Ya, ini semuanya ada di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi mereka yang harus masuk ke rumah sakit. Nah, ketika masuk rumah sakit, dokter lain berperan. Kita tidak boleh membebani dokter menjadi ujung tombak. Kita jadikan dokter sebagai benteng terakhir. Kalau kita sayang sama dokter, maka kita harus kerja keras agar tidak boleh masyarakat masuk ke rumah sakit. Nah, kalau ini semua sudah kita pahami, semua saling menyadari, ya, kita akan menghadapi the new normal. Yang punya mall jangan dulu memaksakan diri buka mall, tahan diri dulu. Yang punya bioskop juga jangan buka bioskop dulu. Yang punya fasilitas yang menimbulkan keramaian itu jangan memberikan kesempatan orang untuk berkumpul, karena memberikan kesempatan orang berkumpul sama dengan menciptakan ancaman kematian bagi mereka apabila di antara kelompok itu ada yang tidak menyadari bahaya mengancam mereka. Ya. Dan sekali lagi Pak Pendeta, kebersamaan yang sudah diraih selama ini harus kita jaga terus, karena kita tidak akan pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Semakin kita bersatu, semakin kita kompak, saling mendukung program pemerintah, mendukung program pemerintah di daerah, ya, memberikan atensi kepada mereka yang sekarang menjadi korban akibat COVID, baik sakit maupun kehilangan pekerjaan, saling bersatu, saling mendukung. Insya Allah kita bisa selesaikan dengan baik dan Indonesia tetap menjadi bangsa yang tangguh. Merdeka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jujur saya sangat terharu dan air mata nih kayaknya mau turun. Saya bilang jangan turun, malu-maluin aja, masa pendeta sampai harus nangis, ya kan. Tapi saya hanya mau ingatkan buat saudara, saya seperti roh saya mau terbang terus, saudara. Kenapa? Karena yang bicara Ketua BNPB dan Beliau Jenderal Bintang 3 sudah saya jelaskan langkah-langkah beliau dalam TNI. Jadi beliau tahu bagaimana kondisi bangsa ini dan beliau menjamin
Indonesia pasti kuat, Indonesia pasti mampu, Indonesia pasti tangguh, Indonesia sudah lewati semuanya. Jangan sampai ada roh pesimis dan hindari orang-orang yang punya spirit adu domba atau tebarkan kebencian satu sama lain. Wah, Indonesia nggak kuat, pemerintah nggak benar. No. Roh-roh provokator itu kita harus singkirkan hari-hari ini, karena Indonesia, tapi seperti yang dikatakan tadi, harus bersatu. Ya kan, istilahnya kolaborasi pentahenik berbasis komunitas. Jadi kita harus bergandengan tangan. Kalau lihat kita ada sedikit, ada yang kekurangan, ayo saling bantu. Ya kan, sedapat mungkin saling menguatkan satu sama lainnya. Tetapi hindari kerumunan, masing-masing jalankan tadi yang 4 sehat 5 sempurna ini. Dan kesimpulannya, kita akan menghadapinya dengan kebersamaan. Kita akan menghadapinya dengan hati yang besar. Kita akan menghadapinya dengan keyakinan. Badai pasti berlalu, Indonesia pasti kuat, Indonesia merdeka. Dan saya Gilbert Lumondong bersama dengan Ketua BNPB Jenderal Doni Monardo mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Yes.